Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semangat? Alhamdulillah. Masih kuat puasanya? Insyaallah. Alhamdulillah. Memang ibu-ibu ini luar biasa. Puasa nggak puasa, tetap semangat, bibirnya tetap basah. Ya, walaupun pakai lipstik ibu. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadza nabiyil karim sayyiduna wa habibuna wa safiuna wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Fikom Channel dimanapun Anda berada, tidak ada kata yang patut keluar dari lisan kita kecuali kata syukur kepada Allah. Nikmat Allah begitu banyak, ibu. Mata kita bisa memandang, nikmat Allah. Lisan ini masih bisa berkata-kata, juga nikmat Allah. Kaki masih bisa kita langkahkan, tangan masih bisa kita ayunkan, telinga masih berfungsi. Semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita juga, umur juga, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Bahkan pada bulan Ramadan ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati nikmat dan indahnya syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Alhamdulillah, rasa syukur kita hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah yang begitu banyak yang Allah anugerahkan kepada kita. Mata kita bisa memandang, kaki bisa melangkah, tangan masih bisa kita ayunkan, telinga masih bisa mendengar, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita semuanya nikmat Allah. Begitu juga dengan umur, ibu. Pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat umur, semuanya sehat walafiat, dan kita berdoa mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi terakhir yang kita semua mengharapkan syafaat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Fikom, shaimin, shaimat dimanapun Anda berada. Allah menciptakan manusia ini minaz zakari wal unsa. Ada laki-laki, ada perempuan. Semuanya berpasangan, ibu. Ada kaki, ada tangan. Ada kanan, ada kiri. Mata kita ada berapa, bu? Dua, sepasang. Betul tidak? Telinga kita ada berapa? Dua. Kaki kita ada berapa? Tangan kita ada berapa? Hidung kita ada berapa? Dua. Wah, ini bahaya ini. Kalau hidung ada dua, satu lagi di mana, ibu? Hidung kita satu, lubangnya dua. Betul tidak? Yuk pegang hidungnya. Ibu, ini Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan, ibu. Begitu juga dengan laki-laki dan perempuan. Minaz zakari wal unsa. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Untuk berpasangan, akan lahir dari rahim-rahim seorang wanita, anak-anak yang diinginkan menjadi anak-anak yang solehah. Wanita. Terkadang kita berpikiran negatif tentang perempuan, ibu. Kenapa? Kita sering mendengar yang paling banyak masuk neraka itu pasti wanita. Betul tidak? Kenapa wanita paling banyak masuk neraka, ibu? Banyak gosip. Nah, sekarang yang gosip bukan hanya wanita, bu. Di kedai kopi yang duduk ibu-ibu, bapak-bapak. Yang gosip ibu-ibu, bapak-bapak. Iya. Jadi bukan masalah gosipnya. Ternyata kenapa wanita banyak di dalam neraka? Maka jawabannya, ibu, yang paling terbesar adalah ketika seorang wanita menjadi istri dan ketaatan kepada suaminya tidak totalitas dan loyalitas, tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh. Ibu, apa kata Nabi? Khamsatun la'anahunallah wal malaika wal anbiya wan nasu ajmain. Ada 5 kelompok wanita yang dilaknat oleh Allah, yang dilaknat oleh malaikat, yang dilaknat oleh para nabi dan seluruh manusia. 5 kelompok wanita ini dilaknat oleh Allah, malaikat, nabi dan seluruh manusia. La'anallah al malaika wal anbiya wan nasu ajmain. Siapa mereka? Para sahabat bertanya kepada Nabi, "Man hunna ya Rasulullah?" Wanita yang mana yang Allah laknat, malaikat laknat, para nabi laknat dan seluruh manusia melaknat mereka ya Rasulullah? Qala salatu wassalam, yang pertama, ibu, perhatikan. Imra'atun atatha zaujuha walam takbal au takbal ka'annaha arin balin. Yang pertama nih,
seorang istri, seorang wanita yang ketika itu didatangi oleh suaminya. Suaminya punya hasrat, suaminya kepingin ada satu gejolak rasa cinta kepada istrinya, lalu dia punya hasrat, dia datangin istrinya. Istrinya menolak apa yang diinginkan oleh suaminya. Maka ketika penolakan itu terjadi, Allah, malaikat, para nabi, seluruh makhluk manusia melaknat perempuan tersebut, istri tersebut. Ada dua hadis. Hadis yang pertama, hatta ayatil fajr, sampai fajar datang, sampai datang waktu subuh. Hadis yang kedua dari Imam Muslim, hatta rodin anha, sampai suaminya redo kepada istrinya. Kalau sampai pagi suaminya belum redo, selama itu Allah, malaikat, para nabi dan seluruh manusia yang melihat wanita ini melaknat dia. Kalau suaminya nggak redo, maka terlaknat sampai suaminya redo dengan istrinya. Apa makna redo di sini? Makna redo adalah ikhlas, memaafkan. Ya Allah, hamba maafkan istri hamba, mungkin capek, mungkin letih, lelah. Walaupun terkadang ibu, kalau saya boleh bertanya, yang egois suami atau istri, ibu? Ayo jawab jujur yuk, yang egois suami atau istri? Hah? Survei membuktikan yang egois itu laki. Betul tidak? Coba kita jujur dengan nurani kita, yang egois laki-laki atau perempuan? Survei membuktikan yang egois laki. Betul tidak, Bu? Yang suka menang sendiri laki-laki, perempuan? Yang suka merintah di rumah suami atau istri? Betul? Ya. Yang masak siapa, Bu? Yang bersihkan rumah siapa, Bu? Istri. Ya. Coba kita buktikan, betul nggak suami lebih egois daripada istri? Yang cari uang siapa? Suami. Yang kerja keras siapa? Suami. Baju yang paling banyak di rumah, baju suami atau istri? Istri. Jadi yang egois siapa, Bu? Istri. Iya. Gimana, Bu? Iya. Jadi sebagian orang bilang, wah laki-laki itu egois, padahal tidak juga. Sebagian orang bilang, perempuan itu egois, padahal tidak juga, Ibu. Karena egois itu adalah sifat jelek yang dimiliki oleh masing-masing manusia. Laki-laki punya sifat egois, perempuan juga punya sifat egois. Ibu, kita balik lagi. Terkadang ada suami yang tidak paham kalau soal istrinya capek, istrinya letih, ya. Sehingga terjadilah penolakan, Ibu. Ketika terjadi penolakan dengan capeknya istri, apakah istri ini dapat dosa? Maka salah satu imam fikih, Imam Ibnu Hanbal mengatakan, mazhab Hambali, tidak ada dosa bagi istri ketika istri yang menolak dengan baik. Bang, pagi aja ya Bang dirapel. Bang, besok aja ya Bang, udah malam, susah, ya. Kasihan adik capek. Maka boleh, tidak ada dosa bagi istri, Bu. Atau yang kedua, Ibu, ya. Bagian pertama, tapi masih poin pertama, tapi masih nomor B-nya. Au takbal ka'anha arin balin. Apa kata Nabi? Atau istrinya menerima ajakan suaminya, tapi istrinya kayak patung. Istrinya kayak pohon. Udah Bang, cepat, dah selesai. Tidak gerak, tidak apa. Ya, kok ibu senyum-senyum? Ya, ini jangan-jangan terjadi ini. Ya, jadi ibu, istrinya udah kayak patung, istrinya kayak tiang masjid. Udah selesai, udah. Ya, maka yang wanita kayak gini juga dilaknat oleh Allah, Rasulullah, para nabi, malaikat dan seluruh manusia. Kelompok wanita yang kedua yang dilaknat oleh Allah, Rasulullah, malaikat dan para manusia, Ibu, imro'atan lam tahfat haibata zaujiha. Istri yang tidak menjaga wibawa suaminya. Dengan tetangganya dia ceritakan kejelekan suaminya. Dengan keluarganya dia ceritakan kejelekan suaminya, aib suaminya, orang semua tahu dari lisan dia. Duduk di mana-mana yang dia ceritakan suaminya, kejelekan suaminya. Suaminya tukang tidur, suaminya pemalas, suaminya susah mau di ini. Maka wanita seperti ini tidak mendatangkan kebaikan, Ibu. Jangan pernah menceritakan kekurangan aib suami kita ke siapapun. Sampai kepada orang tua kita pun nggak boleh. Ke orang tua kita saja tidak boleh. Ibu, ketika Allah sudah mentakdirkan, ya, kalau kita menerima surat ada undangan pernikahan, Ibu, kan ada surah Rum ayat 21, Ibu. Dan kami ciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal dan saling membentuk rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah. Ibu,
Kita yang dilahirkan dari rahim satu ibu, bapaknya sama, mamanya sama. Saya mau bertanya, ada nggak di antara kita yang adik-beradiknya 5 orang? Yang 6 orang, yang di atas 5 ada? Ya. Bu, pernah ribut nggak adik-beradik? Pernah berantem nggak, Bu? Ya. Kita dulu, coba kita ingat ketika kita muda, terkadang kita beda pendapat, Ibu. Terkadang kita saling marah, ya. Ini yang dilahirkan dari satu bapak, satu ibu, satu rahim. Apalagi kita disatukan oleh Allah dengan suami kita yang beda orang tua, beda bapak, beda ibu, pemikirannya beda, rambutnya sama hitam tapi pola pikirnya beda. Paham, Bu? Nyambung, Bu? Nabi berkata, "Khamsah sanawat ba'dan nikah." 5 tahun pertama pernikahan, Ibu, di sanalah Allah mulai memberikan ujian dan cobaan. Ibu, rumah tangga Nabi aja diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi rumah tangga kita, ya. Jangan pernah curhat kepada laki-laki lain. Jangan pernah curhat kepada yang bukan mahram kita, yang bukan keluarga kita, Ibu. Ketika kita curhat kepada laki-laki lain, apa kata Nabi? Aswa'u min ahlin jahannam. Perempuan itu lebih hina, lebih jelek daripada penghuni neraka jahanam. Kemana kita curhat, Ibu? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, suami saya dibangunkan subuh, sholat susah. Bangunkan pelan-pelan, jangan marah, Ibu. Papa, Mas, Abang bangun, di masjid sudah azan. Kalau dia bilang tunggu belum qomat, biar qomat dulu. Sudah qomat di masjid, bangunkan. Tapi masih belum bangun juga, susah bangun juga. Ibu ambil wudhu, Ibu pakai mukena, bentang sajadah samping suami, sholat. Selesai sholat, bangunkan lagi. Masih susah juga, Ibu ambil Yasin, baca depan suami. Insya Allah bangun, Bu. Ya, Yasin wal Qur'anil Hakim. Suaminya bangun lalu berkata, "Kau pikir aku nak mampus?" Ya. Artinya apa, Ibu? Sampai suami kita seperti itu pun agama memerintahkan kita tetap taat kepada suami. Tetap taat kepada suami. Jangan ceritakan aib suami kepada siapapun. Jangan ceritakan kekurangan suami kepada siapapun, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, suami hamba kok malas, ya Allah. Dulu ketika dapatkan hamba, berjuangnya luar biasa, ya Allah. Sampai dikejar anjing, ya Allah. Lompat pagar, ya Allah. Ya. Jadi minta kepada Allah agar Allah merubah akhlak suami kita. Yang ketiga, imro'atan lam tahfad amwala zawjiha. Istri yang tidak bisa menjaga harta suaminya. Dikasih gaji habis. Bu, kalau habisnya beli emas nggak apa-apa, Bu. Habisnya kemana? Beli kuota. Habisnya kemana, Ibu? Ya, ke salon. Ke salon juga nggak apa-apa untuk suami. Ketika habisnya nggak tentu arah, Ibu, maka wanita ini tidak akan pernah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, malaikat, para nabi, seluruh manusia melaknat wanita ini. Jaga harta suami kita. Harta suami ini bukan berarti hanya harta uang yang dikasih ketika suami mendapatkan uang, tapi harga diri kita adalah harta suami, Ibu. Diri kita ini adalah harta suami. Kalau ditanya, Ibu, kepada suami kita, "Abang, Papa, Mas, mana yang berharga? Uang, tabungan, rumah, atau harga diri kami?" Ibu, suami ketika motornya hilang, emosinya sebentar, Ibu. Tapi ketika istrinya mengkhianati suaminya, kira-kira bisa senyum atau emosi, Bu? Ada nggak suami yang ketika dapat kabar, abang, istri abang selingkuh, alhamdulillah. Ada nggak? Nggak ada, Ibu. Yang ada adalah emosi. Kenapa? Harta paling mahalnya diambil oleh orang lain. Ya. Bahkan ada salah satu suku, Ibu, ketika istri diganggu, nyawa pun dipertaruhkan. Kenapa? Ini harta terbaik, harta tertinggi nilainya dan nggak bisa dibeli. Walaupun istrinya kalau tidur suka buat pulau di bantal, akan dipertahankan, Ibu. Ya. Jadi harta sesungguhnya yang harus kita jaga bukan hanya harta gaji, rumah yang dibelikan suami untuk kita, tapi harga diri kita. Makna harta ini juga, Ibu, bukan hanya harga diri kita, Ibu, juga, Ibu, buat hati suami kita senang. Ini mohon maaf lahir batin, kita pergi acara majelis taklim, baju bagus, mandi dulu. Tadi mandi atau tidak, Bu?
mandi dulu, pakai baju yang rapi, jilbabnya yang rapi, pakai makeup, ya. Ada yang pakai makeup nggak? Pakai makeup, pakai lipstick, ya. Semuanya ibu, ya. Dia rapi, kemana-mana dia rapi, diundang rapi ibu. Di rumah suami pulang pakai baju daster 3 hari 3 malam tak ganti-ganti. Udah tahu sekarang musim hujan, suaminya ngelihat, ya Allah, udah pakai baju daster 3 hari nggak ganti-ganti, badannya dilulur minyak GPU lagi. Jangankan suaminya, nyamuk aja tak mau dekat ibu. Ya, jadi ini harta bu, jaga, rawat. Ya, rawat harta kita, rawat diri kita ibu. Jangan sampai suami lebih senang mandang orang lain, wanita lain daripada mandang istrinya. Terjadi atau tidak bu? Banyak sekarang laki-laki lebih suka dengan orang lain daripada istrinya. Kenapa? Bukan hanya suaminya punya sifat yang tidak baik, tapi terkadang istri tidak menjaga harta miliknya. Ya. Lalu ibu, yang keberapa lagi? Yang keempat, imro'atan lam tahfad aulada zaujiha. Istri yang tidak bisa mendidik anak-anaknya. Ibu, istri adalah madrasah pertama, sekolah pertama untuk mendidik anak. Yang mengandung anak bukan suami ibu, tapi istri. Saya mau nanya, ibu pernah melahirkan nggak? Setiap tahun? Enggak. Ya. Ibu sakit nggak ketika melahirkan? Sakit ibu. Nggak ada yang nggak sakit ibu. Waktu-waktu yang menegangkan adalah waktu-waktu ketika melahirkan. Nyawa taruhannya ibu. Makanya Allah menghargai, walaupun wanita banyak dalam neraka, tapi dalam Al-Quran perjuangan seorang ibu kepada anaknya dihargai oleh Allah dengan surah An-Nisa. Gak ada surah Ar-Rijal laki-laki, yang ada surah An-Nisa perempuan. Karena pengorbanan seorang ibu kepada anaknya, seorang istri kepada suaminya. Bu, ketika ibu melahirkan, bayinya nangis, yang buat susu suami atau istri? Istri yang bangun ibu. Kalau dia nggak bisa ASI, suaminya udah bangun nih, suaminya bangun, istrinya masih tidur, anaknya nangis, kaki suaminya nendang istrinya, ma bangun ma, bangun ma. Atau tangannya, mama bangun ma, bangun ma. Anak kita nangis. Yang buat susu istrinya, padahal istrinya baru tidur, capek. Ya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam rahim itu bayi kan dapat pendidikan bu. Apa pendidikannya? Makannya terjaga. Ibu ketika hamil muda ada nggak yang minum Sprite atau minum Fanta, Coca-Cola? Ketika hamil muda ada nggak yang makan nanas atau makan kedondong? Nggak ada bu. Ya. Makanannya dijaga, minumannya dijaga, bayi dalam rahim yang dimakan dijaga yang baik, yang diminum yang baik, dan kerjaan bayi apa dalam rahim? Yazkurunallah qiyama wa qu'uda. Zikir dan zikir ibu. Yang terakhir, yang kelima, imro'atan lam tahfad ahla zaujiha. Istri yang nggak pernah akur dengan keluarga suaminya. Istri yang nggak pernah akur dengan mertuanya. Ya. Ibu, suami itu milik orang tuanya, istri milik suami. Ustadz, suami saya pilih kasih. Nggak apa-apa ibu, nggak apa-apa. Saya yakin ibu di sini kalau suami gajian pasti berkata, papa, uang gaji papa kasih aja orang tua papa semuanya. Mama nggak usah, yang penting papa tiap malam tidur aja di luar. Ya. Dan suami yang baik akan memberikan nafkah kepada istrinya, dan akan memberikan juga nafkah kepada orang tuanya, dan dia juga akan minta pendapat kepada istrinya. Jadi istri itu bukan hanya sebagai bahan tempat untuk melampiaskan hasrat hawa nafsu, tapi istri juga diajak sebagai tempat diskusi. Dan walaupun terkadang ibu laki-laki juga terkadang tidak adil, suami tidak adilnya bagaimana? Dia membantu keluarganya penuh dengan totalitas, tapi dengan keluarga istrinya kurang perhatian. Itu juga terjadi. Makanya ada 5 wanita, 5 istri yang dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh para nabi dan seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini. Dan ada 5 laki-laki yang dilaknat juga oleh Allah, 5 suami yang dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah, dilaknat oleh malaikat dan seluruh manusia. Islam itu adil ibu. Bukan hanya istri yang dilaknat, tapi suami juga ada 5 bahagian yang dilaknat oleh Allah, malaikat, nabi dan seluruh
manusia. Ibu paham ya, 5 kelompok wanita istri yang dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh para nabi dan seluruh manusia yang ada di permukaan bumi. Tapi ibu-ibu di sini saya yakin tidak masuk dalam 5 kelompok wanita istri yang dilaknat tadi. Yang di depan saya adalah wanita solehah, bidadari-bidadari surga, yang selalu senyum dengan suaminya. Kalau suami pulang kerja dia langsung mandi pakaian baru seperti lebaran, pakai parfum. Dia sambut suaminya, papa. Suaminya berhenti berkata, ngapo bini aku, agaknya nak buang tabiat. Ibu, kita masuk segmen kedua setelah iklan berikut ini.